Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya ingin share lagi perkuliahan ya. Perkuliahan pertemuan ke 3 ya. Jadinya DML 2 apa? Data Manipulation 2. Jadi macam-macam perintah select ya. Kemarin kita udah belajar kan insert, update tuh gimana. Nah, yang sekarang ini kita coba perintah select ya yang lebih variatif lagi ya, lebih macam-macam lagi. Jadi perintah ini sangat penting ya kalau datanya kita lebih dari 2 table, 3 table. Ya nanti bikin sistem pasti tabelnya banyak ya. Nanti kalian relasikan, kalian menampilkan apa informasi apa yang dibutuhkan. Nah, ini kita pakai perintah ini select ya. Jadi dalam kuliah itu DML bagian 2 part 2 ya, data manipulation part 2. Oke, kita langsung aja perintahnya macam itu gimana ya. Jadi jangan lupa pertama kalian ini kita siapin dulu, kita start dulu nih Apache dan ini. Nah, terusnya kita buka materi kuliah kita. Materi PSBD part 5, PSBD 5. Nah, ini bab 5 DML, data manipulation language bagian 2 ya, data language bagian 2. Di sini ada ekspresi atau operator pada SQL ya. Jadi operatornya itu ada tanda plus, minus, bitwise, not, perkalian, pembagian, modulus, sama kayak di Excel ya. Kalau kalian pernah belajar Excel, nah di sini sama perintah-perintahnya itu operatornya, ekspresinya ada sama. Jadi ada penjumlahan, penggabungan, pengurangan, terusnya logika, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan. Terus ini apa nih? Tanda seru sama dengan tuh artinya apa? Tidak sama dengan ya. Tanda seru lebih besar itu artinya tidak sama, lebih besar ya. Terusnya ada not, and, all, and, between, in, like, some, penugasan itu sama dengannya. Jadi nanti kita langsung studi kasus saja ya, tapi ini kita belajar dasar dulu. Terusnya ada perintah select between ya, between. Jadi kalau misalnya kalian menampilkan digunakan menampilkan data antara dua nilai, kalau select between. Misalnya menampilkan nilai UTS antara 60 dan 75. Nah, itu di sini katanya perintahnya ini select UTS. Misalnya di nilai ya, dari tabel nilai, from nilai, where UTS between 60 and 75. Jadi menampilkan data antara 60 dan 75. Nanti akan tampil seperti itu ya. Mungkin kalau kita lihat teorinya aja bingung, nanti kita praktekin. Kita pakai studi kasus, kita contoh latihannya kita bikin aja. Terusnya di sini ada any ya. Any digunakan berkaitan dengan subquery. Operator menghasilkan true benar jika tidak salah satu perbandingan dengan hasil subquery menghasilkan nilai true. Gaji any. Jadi kalau any itu gaji lebih besar G1 misalnya. Any itu jadi kayak nilainya ya. Jadi perintah untuk menampilkan semua data nilai yang bukan terkecil, jadi itu from UTS any select. Terusnya operator all gunakan untuk perbandingan. Jika subquery tidak menghasilkan apapun atau tidak perbandingan menghasilkan true untuk setiap nilai query terhadap hasil subquery. Menampilkan data jenis film yang harganya paling tinggi. Ya nanti kita ini hampir mirip dengan fungsi agregat ya, select max ya. Jadi pakai all bisa juga. Jadi select bintang from nilai where was lebih besar sama dengan all. Select was from nilai.
Ya, nanti ini sama juga fungsi agregat select max. Terusnya close like. Like ini terutama untuk string ya, Jadi misalnya nama gitu, menampilkan yang namanya mengandung huruf B. Nah dikasih gini, like tanda apa nih? Tanda persen ya, D. Ya, menampilkan nama mahasiswa yang diawali huruf D misalnya. Nah, select nama, menampilkan field nama, from mahasiswa, where nama, like. Nah, dikasih kutip, depannya D, belakangnya persen, tutup kutip lagi. Jadi ini operasi string ya. Jadi menampilkan nama yang huruf depannya D ya. Bisa juga menampilkan nama alamat kami manusia yang namanya mengandung huruf R. Nah, jadi ini nanti di perintah pencarian ya. Kalau pencarian nanti kadang kita pakai perintah ini like. Select nama alamat jenis kelamin from mahasiswa, order by nama like. Persen R persen, jadi mengandung huruf R. Nanti akan nampil yang mengandung huruf R ya, semua ya. Nah, order by perintah untuk apa? Untuk mengurutkan data ya. Jadi select bintang from mahasiswa, order by nama ascending, maka dia akan menampilkan data mengurut sesuai dengan dari ascending itu dari kecil ke besar ya, dari A ke Z kalau ascendingnya. Nah, kan dia akan nampil nama data berdasarkan urutan nama ya. Terusnya lawan ascending apa? Descending ya. Jadi descending dari Z ke A ya. Select bintang from mahasiswa, order by nama descending, maka akan menampilkan data mahasiswa menurun. Terusnya close in, not in, exist, not exist. Nah, ini perintah apa ya? Nah, untuk apa? Irisan ya. Kalau nanti kamu belajar kan matematika, belajar itu ada irisan, ada union ya. Nah, pakai perintah ini ya. In itu ada di dalam, not in, jadi ada dua tabel misalnya, ada di dalam irisan, not in tidak ada di dalam, exist yang berada, not exist yang tidak berada. Mungkin agak bingung, nanti kita lihat aja sesuai dengan contoh soalnya ya, Nah, ini select bintang from mahasiswa, where kode in, select kode in from. Nah, ini jadi apa? Menampilkan kode mahasiswa, menampilkan data dari mata kuliah di mana kodenya itu ada di kode. Jadi kayak irisan ya. Jadi yang ada di tabel mahasiswa dan di tabel nilai ya. Di mana itu hanya irisannya berdasarkan kode MK, kode mata kuliah. Nah, ini menampilkan mata kuliah di mana nilainya dari tabel nilai UTS yang lebih besar dari 65. Jadi mata kuliah yang nilainya lebih besar dari 65. Not exist ya, lawan dari exist. Exist kan yang ada. Nah, exist yang tidak berada ya. Menampilkan data mata kuliah di mana tidak berada, yang tidak ada. Kode MK-nya di atas 65. Nah, terusnya ada perintah select distinct. Select distinct tuh kunci ini untuk menghilangkan duplikasi. Jadi kalau ada data yang double, kamu pengen nampilnya hanya sekali aja. Nah, kamu pakai perintah
select distinct ya. Jadi kalau nanti ada data double, nah nanti jadi dia hanya menampilkan sekali aja. Lawannya select distinct apa? Select all ya. Nah ini kita buat aja lah latihannya biar apa namanya, biar lebih jelas lagi ya, biar lebih jelas. Nah, kita bikin tabel-tabelnya. Terusnya kita coba isi apa namanya, jawab latihan ini. Pertama bikin tabelnya dulu. Ya sumnya dibikin dulu tadi seperti apa C dan itu, jangan lupa pilih PHP admin. Nah kemarin kita udah bikin kan DB kuliah apa DB latihan, boleh DB kuliah aja lah. Terusnya ke query nya. Nah ini ada tabel mahasiswa, dia minta tabel mahasiswa yang berisi field-fieldnya itu NPM, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir. Create table MHS, saya singkat aja lah. IDM, biasain IDM itu apa? ID mahasiswa ya. Primary key. Primary key, auto increment. Terus apa? Dia minta apa? NPM, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir. NPM, varchar, nama, varchar 100. Terus apa lagi? Alamat, jenis kelamin, tanggal lahir. Alamat varchar 100, jenis jenkel aja lah, jenkel. Varchar 20, tanggal lahir date. Nah kalian bikin gini aja, selesai kirim. Nah udah jadi tabel mahasiswanya ya. Kita input aja ya, apa kemarin. Insert into mahasiswa, apa tuh, NPM, field-fieldnya ya, nama, terusnya alamat, terusnya jenkel, terusnya apa, TGL, lahir, values. Ingat kalau varchar, nah 1, 2, 3, saya contoh ini aja ya. Nama Budi, kalau varchar dikasih kutip ya. Alamat Jakarta, misalnya Jakarta ya.
Jenko pria. Terusnya tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir kalian settingnya mesti inputnya mesti benar ya. Misalnya tahun 2010 dia lahirnya. 2010 strip tahun bulan tanggal. Bulannya 02, tanggalnya 20 misalnya. Jadi kalau tanggal begitu ya. Terusnya kalau datanya banyak, kalian copy aja. Ingat akhir statement titik koma. Misalnya di sini 1 2 4 Herman Bandung. Dia pria juga, tanggal 4 bulan 4 21 12 misalnya. Terusnya apa? Wati Bogor. Wanita. Ya, misalnya 3 gini aja. Nah, ini udah masuk ya, jadinya datanya udah masuk. Terusnya kita bikin table apa lagi itu ya? Dia minta table mata kuliah ya. Table mata kuliah. Table mata kuliah dan table nilai. Bikin table. Create table mata kuliah berisi ID MK, tadi kita lihat apa sih? Kode MK, nama MK, SKS, KD MK, pacar 10, nama MK, pacar 100, SKS integer. Ya kalau integer nggak usah dikasih itu, nggak usah kasih apa namanya 11 dia otomatis ya. Kalau pacar aja kamu kasih itu. Setelah itu kirim ya. Udah, mata kuliah isi datanya. Insert into mata kuliah
KDMK, nama MK, SKS. Ya, itu file-filenya ya. Values. Nah, KDMK K1 aja lah. Terus nama MK sistem basis data. Ininya 2 SKS nya. Nah, jadi kalian tinggal copy aja kalau datanya banyak. Di sini kan 2 praktikum sistem basis data, 1 SKS nya. Nah, udah masuk ya, 2 mata kuliah aja. Kalau yang auto increment dia otomatis dibikin sendiri ya. Maka itu IDMK saya nggak isi ya, dia otomatis ngisi sendiri. Terusnya kita bikin tabel yang ketiga. Apa nih? Nilai ya, nilai. Nah, nilainya UTS UAS. NPM kode MK UTS UAS. Create table nilai IDN kode MK, NPM kode MK nilai ya. NPM kode MK UTS UAS. NPM varchar 20 KDMK varchar 20 UTS integer, UAS integer. Ya, kita bikin tabel nilai. Nah, udah nilainya udah tabel jadi ya. Kita isi nilainya. Insert into nilai apa aja, NPM, terus apa, kode MK UTS UAS, values NPM nya 1, 2, 3, terusnya apa, kode MK nya K1, nilainya 80, 70. Kalau integer jangan dikasih itu. Insert into. Ini kalau merah berarti salah ya. Nah, tambahin. Copy. Kalau datanya banyak. Nah, tadi dia ada berapa? 3 ya. 1, 2, 4. 70, 70. Itu 25, 60, 60. Nah, kalian udah masukin nilai K1 berarti struktur sistem basis data aja ya. Udah. Ya, contoh 1 itu aja dulu. Kita udah bikin tabelnya 3 table dan kita udah isi input semuanya ya. Terusnya kita lihat
ini sampel aja. Tampilkan NPM dan nama untuk mahasiswa berjenis kelamin perempuan. NPM dan nama jenis kelamin perempuan. Jadi gimana? Kelamin P ya. Ini kan mahasiswa. Nah, ini kan W wanita. Jadi dia hanya minta NPM dan nama. Jadi select, jangan bintang. Kalau bintang seluruhnya. NPM, nama, where. Nah, ini kan mahasiswa. Where apa? Gentle-nya kutip W kecil nggak apa-apa. W besar dan W kecil di itu nggak pengaruh ya di query ya. Dia huruf besar huruf kecil bisa baca. Nah, ini jadi Wati ya. Jadi yang pertama kita udah cukup menampilkan field NPM dan nama mahasiswa berjenis kelamin perempuan. Tuh Wati. Nah, ini query-nya nih, kalian select NPM nama from mahasiswa where gentle W kan wanita, maka muncul Wati. Terusnya yang kedua, tampilkan nama mahasiswa diurutkan secara descending. Nah, dia mahasiswa tapi menampilkan secara descending ya. Descending tadi ingat apa perintahnya? Order by ya. Jadi select bintang from mahasiswa. Bintang itu semuanya. Order by. Nah, order by nama kan. Dia minta diurutkan berdasarkan nama. Nah, ini kamu lihat namanya Budi Herman Wati. Ya kan udah urut, kok datanya banyak lebih kelihatan. Ini tapi udah urut Budi Herman Wati. Jadi select bintang from mahasiswa order by nama. Ya. 3 kita udah jawab. Yang keempat, tampilkan nama mahasiswa dan SKS untuk nama mata kuliah mengandung karakter P. Praktikum sistem basis data, yaitu sistem basis data. Nah, ini gimana? Pakai perintah like ya. Berarti dia mata kuliah dan nama mata kuliah, nama MK dan SKS mata kuliah mengandung huruf P. Select bintang aja. Tadi minta apa? Enggak seluruh field. Dia hanya minta nama mata kuliah dan SKS. Nama MK, SKS, from. Tabel apa? Bukan mahasiswa, tabel mata kuliah. Mata kuliah. Terusnya apa? Like ya, mengandung huruf P ya. Like, ingat. Nah, persen huruf P. Persen lagi. Nah, ini kalau salah coba kalian lihat di mana perintah like. Where nama like. Kasih where ya, kondisi. Where nama P. Jadi kalau merah itu masih salah ya, kalian bisa benerin. Nah, ini salah kenapa? Kutipnya jangan 2 tapi apa? 1 ya. Oke.
where nama like, sorry, where kita harus fill-fillnya apa yang dia nggak kenal. Nama MK, sorry, nama mata kuliah. Nah, dia menampilkan select nama mata kuliah dan SKS. Dia menampilkan nama kuliah dan SKS yang di tabel mata kuliah where nama mata kuliahnya like ya mengandung huruf P. Ini kan praktikum basis data ya. Jadi ke soal yang keberapa tuh? Keempat udah ya. Terus nomor 5, menampilkan nama, alamat, jenis kelamin untuk mahasiswa yang namanya mengandung 8 karakter. Pengganti karakter apa? Kalau karakter tuh tanda tanya kayaknya ya. Ntar kita coba tanda tanya. Jadi kalau persen itu untuk seluruhnya, kalau karakter tuh tanda tanya. Jadi perintah apa namanya? Tampilkan nama, alamat, dan jenis kelamin mahasiswa yang namanya mengandung 8 karakter. Nama, alamat, jengkel. Select nama, alamat jengkel. Nama, alamat, jengkel, where dari mahasiswa ya, tabel mahasiswa, where nama, like, dia mengandung 8 karakter ya. Kalau persen tuh seluruhnya 8 tanda tanya. Coba kita tes dulu ya, saya juga lupa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak tadi namanya kita pendek-pendek ya. 3, 4 karakter aja paling. Budi.
nggak ada ya tanda tanya jadinya ya. Wati 4. Budi Herman Wati, harusnya Budi dan Wati ketemu ya. Menampilkan nama, alamat jengkel mahasiswa, where nama, like, apa dan ya, saya lupa. Nah ini kalau lupa kalian boleh pasang apa, maka itu perlu internet ya. Saya juga lupa. Kayaknya sih kalau persen tuh seluruhnya, tapi kalau itu kayaknya itu ya. Ush,
underscore, maaf, underscore ya. Jadi bukannya bintang, bukan itu, tapi apa, underscore ya. Nah ini 4, berarti underscore-nya 4. Itu 2, 3, 4. Nah ya, jadi untuk persen tuh untuk seluruhnya, untuk apa, banyak ya. Kalau karakter, satu karakter itu satu underscore, jadi kok 4 ya 4 underscore-nya. Jadi select nama, alamat, jengkel from mahasiswa where nama like underscore-nya ada 4. Jadi penggantinya tuh Budiwati akan muncul ya. Jadi like gitu ya. Nanti kalian ketik gitu. Terusnya kita pertanyaan ke yang 4 karakter udah. Ini 8 kan nama kita kan pendek-pendek kan. Tampilkan kolom SKS pada tabel mata kuliah dengan tidak ada pengulangan data. Nah, karena tadi ada pengulangan. Apa? Tidak ada pengulangan berarti select distinct ya. Kita kasih contoh dulu. Apa namanya? Ada pengulangan dulu lah di mata kuliah. Nah, misalnya nah ini kan ada pengulangan data K1. Select bintang from, tapi kita pakai distinct biar nggak ada. Select distinct, nah yang muncul bintang from. Harusnya nih kita ada bikin data pengulangan ini, coba ya. Nah ini kita hapus dulu. Ngapus gimana? Yang sim kemarin kita belajar ngapus apa? Delete from mata kuliah where nama MK sama dengan sim. Kita hapus. Nah, ini untuk ngapus ya, ngapus data. Nah simnya kita hapus. Kita bikin sampelnya K1 tapi apa namanya, datanya sama, ngulang ya, biar apa, insert into mata kuliah KDMK nama nama MK SKS values K1 nama MK sistem. Kita
input data yang sama. Ish. Ya ini KDMK ya, kode mata kuliah KDMK. Ish. Bisa juga KD, nah KDMK sama. Nah, kita bikin data yang sama ini. K1 ya. Data sama. Terusnya kita hanya menampilkan data menghilangkan duplikasinya itu gimana? Select distinct ya. Distinct. Nah. Kita harus ngasih file-filenya itu ya, kode MK, nama MK, terusnya SKS. Nah, jadi kalau select distinct kita harus menampilkan file-filenya juga, yang mana yang kita mau hilangkan double-nya ya, maka itu kita tampilkan semuanya. Padahal di mata kuliah ini ada yang double ya, ada yang double. Select distinct dia menampilkan sekali aja. Oke. Saya hapus saja biar nggak bingung. Cara cepat aja nggak apa-apa. Nah ini kita udah, datanya udah. Jadi pertanyaan yang ini udah tidak ada pengulangan data. Terusnya tampilkan NPM dan UTS mahasiswa untuk nilai UTS di atas 60. Dia hanya menampilkan NPM dan UTS di atas 60. Kita lihat UTS-nya ya di atas 60. Berarti apa? Select bintang, tapi kita kan minta hanya NPM dan apa? UTS ya. Where UTS di atas 60. Dia menampilkan NPM dan UTS di atas 60. Nah, dia hanya menampilkan 80 dan 70. Jadi perintahnya nih, NPM UTS from nilai where UTS 60. Ya. Terusnya udah tampilkan NPM UAS mahasiswa untuk nilai antara 70 dan 90. 70 dan 90. Berarti apa? Menaikkan UAS 70 dan 90. Ini UAS yang ini 124 kita ganti dulu lah, biar nanti itu. Gimana cara update? Kemarin kita udah apa? Update
update nilai set UAS sama dengan 90, where npm ya, ini untuk ngubah ya, update set UAS 90 where npm, kan tadi 124 yang 70 ya, ya kita ganti. Nah, jadi ini untuk ngubah ya, kemarin apa, DML yang pertama ya, DML yang pertama. Nah, ini udah berubah 70 dan 90. Nah, kita ingin nampilkan ini aja, yang soal nomor 2 ini 90 NPM dan UAS ya. NPM dan UAS mahasiswa nilainya antara 70 dan 90. Pakai apa? Between ya. Oke, between ya. Kita lihat ya. Kalau kalian lupa, between 70 dan nah, between N ya. Jadi kita langsung aja nilai dia NPM dan UAS, select NPM UAS ya, between UAS ini kok tanda merah ini salah sih, where, maaf di sini ada where UAS, di sini nggak usah. Nah, select NPM UAS from nilai where UAS between 70 dan 90. Coba kita tes ya, benar ya, dia hanya menampilkan 70 dan 90. Jadi perintahnya adalah select NPM UAS from nilai where UAS between 70 and 90, menampilkan data antara 70 dan 90. Terusnya udah berhasil. Tampilkan data pada tabel mahasiswa yang mana data pada kolom NPM tercantum pada nilai. Nah, NPM tercantum pada nilai. Tampilkan tabel mahasiswa yang mana data pada kolom NPM-nya tercantum pada nilai. Nilai ada NPM-nya dia. Ya, jadi menampilkan mahasiswa yang ada di nilai. Jadi apa? Pakai apa? Insis ya. Nah, ini 125, 124, 123, 123. Oke, semuanya ada ya. Ini kita tambah dulu lah, biar nggak bingung. Kita tambah 126 ya. Insert into satu, dua, tujuh aja lah.
city Jakarta. Jengkonya apa? Oke, wanita. Terusnya apa? Tanggal lahir 2015. Nah, ini ada city biar nanti ketahuan ya. Ini nilai. Jadi yang ada di sini ada di sini. Jadi perintahnya kan gitu ya. Tampilkan tabel mahasiswa yang mana data pada kolom NPM tercantum pada tabel nilai. Tadi yang terbaru 127 city kan nggak ada di nilai. Pakai perintah apa? In ya. Jadi pakai in where kalian in. Menampilkan tabel mahasiswa di mana data pada kolom NPM tercantum pada nilai. Ya. Jadinya gimana? Select bintang mahasiswa where apa nah? KDMK in apa? Select bintang KDMK from nilai. Coba kita jalani, benar atau kagak? Select bintang menampilkan data mahasiswa where kode MK, di mana kode MK di dalam in kode MK nilai. Salah. Ya. Jadi jangan. Tapi bintang juga. Where in select where in where kode MK in. Unknown, dia nggak tahu di nilai. Ini nggak ada MK. NPM, sorry. Ini mata kuliah. Tadi kita salah, harusnya mata kuliah ya. Ini jadi apa? NPM ya. Gak apa-apa lah, kasus beda dikit. Yang penting ngerti kalian. Where is NPM?
dia gitu. Jadi menampilkan mahasiswa yang ada di nilai ya, berdasarkan apa? NPM ya, bukan kode MK ya. Jadi kayak irisan ya, irisan. Maka itu tadi saya tambahkan data mahasiswa. Yang 127 Siti dia nggak ada di nilai ya. Select in. Udah, berarti nomor 9, ini nomor 10 ya. Tampilkan data tabel mahasiswa yang mana data pada kolom NPM tidak tercantum pada tabel nilai. Tidak tercantum. Berarti lawannya not in. Ya. Tidak tercantum. Ya. Kasih tambahin aja. Not in. Maka harusnya yang tampil Wati ya. Nah, Siti ya, Siti. Jadi lawannya in ya, not in yang nomor terakhir. Select bintang from mahasiswa where NPM not in. Select from nilai, NPM from nilai. Jadi yang tidak ada di di nilai ya, Siti ya, nggak ada ya. Jadi udah kita praktekin semuanya, kita udah jawab latihannya ya. Jadi kalian praktekin semua. Demikiannya kuliah PSBD DML part 2 ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.